Halo sobat semua, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat semua. Kata-kata motivasi buat kita semua. Jadi manusia jangan terlalu sombong. Ingat, Allah tidak pernah melarang hambanya punya banyak harta. Tapi Allah melarang hambanya memiliki banyak harta, tapi salah dalam mempergunakannya. Paham? Langsung saja, ini dia ceritanya. Cekidot. Hari pertamanya ditangkap masuk penjara. Seperti selebriti berjalan di karpet merah. Ia terkejut melihatnya. Saat ia masuk, ia ingin mengacaukan tempat ini. Ia menggelakkan sidik jarinya dan mengambil klip kertas di meja. Masuk ke dalam sel tahanan. Lubang angin, lampu, jendela kecil dan kloset. Klip kertas yang diambil tadi, saat makan pertama, ia melihat inhaler kakek tua ada masalah. Pakai pisau coba untuk memperbaikinya. Kakek tua memberikan peringatan. Di penjara ini tidak ada yang jadi teman kamu. Siapapun adalah musuh. Kalau masih mau hidup, tidak usah peduli masalah orang lain. Tapi ia berpikir, kehidupan biasa lebih tidak nyaman daripada di penjara. Ia ingin mengejar kehidupan menyenangkan. Melihat pria berotot di sana langsung ditantang. Ia tidak layak meninjunya, mengangkat beban untuk menahannya. Peringatan berbunyi, semua orang tengkurap di lantai. Petugas penjara bergegas, memisahkan mereka. Ia balik ke kamar, membersihkan luka. Kakek tua diam-diam memberikannya buku. Di dalamnya ada Hansaplast. Di luar tampak dingin, ternyata juga bisa baik. Ia dapat tugas mencuci baju. Ia melihat kode APAR, melihat jendela yang dikunci mati. Melihat tumpukan puing, melihat target, berjalan ke arah pria berkumis. Ia membawanya keluar penjara, tapi harus bayar $2 juta. Ia di penjara sehari, sudah tahu cara kabur. Dan ia juga sudah membawa orang keluar, sekaligus dapat uang tambahan. Pria berkumis tidak percaya, tidak bisa diajak bicara. Sekumpulan orang datang ke arah pria berkumis, pasti tidak baik. Ia menyerang lebih dulu. Ia mulai bertindak, memasukkan sabun ke dalam lain. Proses yang sederhana berhasil dibuatnya dengan tangan kosong. Bisa melawan beberapa orang. Saat ini mendapatkan kepercayaan darinya. Saat ia bosan, pria berkumis masuk ke dalam. Keduanya bersepakat. Tindakan dimulai. Ia ingin kabur dari penjara. Pertama, ambil baterai radio. Menggunakan kertas menutup semua ventilasi. Memasukkan makanan ke dalam kaos kaki. Peras air garam dengan kuat, memasukkan baterai radio ke dalam. Garam dicampur dengan baterai radio, menghasilkan air elektrosis. Air terpecah menjadi oksigen dan hidrogen. Tujuan adalah meledakkan hidrogen, meledakkan pintu, menggeser ranjang ke tengah, dan mematikan arus listrik lampu. Pakai Hansaplast tempel, nutup telinga, agar tidak terkejut dengan ledakan. Keduanya mengumpat di bawah ranjang, pakai selimut menutup. Tarik kabel listrik mulai meledak, membuka pintu. Keduanya buru-buru kabur. Mendengar suara ledakan, petugas pun datang. Ia mengeluarkan kertas kering, membuka pintu, mengumpat di koridor, memblokir depan belakang. Di saat ini, ia sengaja membuat kekacauan, menggunakan walkie-talkie bilang melihat buronan. Semua pergi ke sana. Salah satu petugas dihajar olehnya. Mereka berlari ke tempat cuci pakaian, mengeluarkan klip kertas yang sebelumnya sudah disiapkan, yang digunakan sebagai obeng. Ubah kabinet menjadi tangga. Kain diikat menjadi sebuah tali, diikat di hidran kebakaran. Mengambil APAR, semprot banyak karbon dioksida ke tempat sampah. Campur alkohol dengan karbon dioksida. Setelah dicampur jadi dingin, dioleskan ke jendela. Seketika kaca pecah, seng juga mudah patah. Bisa jadi tempat kabur. Lempar spray ke bawah. Ia balik mengambil tangga. Mereka tidak kabur ke bawah, tapi malah naik ke atas. Penjaga tidak melihat tangga di atas. Keduanya kabur berlari dengan mudah. Masuk ke dalam hutan. Misi kabur sudah berhasil. Butuh mobil untuk pergi dari sini. Pria berkumis bersiul. Beberapa orang tiba. Pistol diarahkan ke dia. Ternyata pria berkumis tidak percaya dengannya. Hanya menjadikan sebagai alat. Satu pukulan membuatnya pingsan. Ia pasti bukan orang biasa. Ia adalah agen utama FBI.
berinisiatif menangkap bos besar di sebuah grup agar pria itu percaya, memutuskan untuk bantu ia keluar dari penjara. Ia ingin menyelidiki kasus grup itu, tapi setelah berhasil kabur, ia malah dipukul dan ditaruh di bagasi mobil. Saat ia sadar, mencoba berbagai cara untuk menyelamatkan diri, menggunakan semua alat di sekitarnya, cabut kabel lampu belakang, terus mengesekkan kabel. Lampunya berkedip, sepertinya memberikan kode. Beberapa ada orang lewat dan cek, biasa menerima pesan. Sampai di tempat tujuan, ia ditangkap dan dipaksa masuk. Diikat di kursi, pria berkumis membawa tabung gas, memaksa tanya siapa yang menyuruhnya. Ia tidak boleh kasih tahu. Ia memberikan gas ke dalam hidungnya. Oksigen udara sangat diperlukan manusia, tapi oksigen murni untuk kita adalah palsu. Setelah menghirup tidak ada bedanya dengan air. Mereka mendengarkan suara helikopter. Ia menendang tabung gas. Tabung gas bocor, melayang berputar, memukul berapa orang. Pria berkumis itu pakai pistol emas ingin menembaknya. Tiba-tiba dipukul dari belakang oleh tentara, menyelamatkan hidupnya. Beberapa hari kemudian, pria yang terlatih datang ke penjara. Melihat pria berkumis yang dikurung, grup penjualan telah dihancurkan. Ia mengeluarkan $4 juta sebagai hadiah, tapi tidak berpengaruh, memintanya untuk tegar jalani hukuman. Sebelum pergi, kasih kakek tua sekotak inhaler untuknya. Meskipun pria ini dikirim ke penjara untuk menyelesaikan tugasnya, saat kamu keluar, baru sadar betapa berharganya dirimu. Film ini berakhir di sini. Sampai jumpa, dadah.